Oke, halo teman-teman, di video ini gue akan coba share tentang pengalamanku booking Hotel Oyo atau menginap di Hotel Oyo yang memiliki deposit. Di beberapa hotel, ya nggak semua ya, nggak semua, di beberapa hotel, terutama Hotel Oyo atau hotel yang bintang 3 ke bawah, bintang 2 ke bawah kalau nggak salah, bintang 3 udah nggak sih. Nah, biasanya mereka akan menarik sebuah deposit. Nah, pengalamanku, kebanyakan deposit itu ditarik di Hotel Oyo, apalagi yang Hotel Oyo yang harganya di 100 ribuan, di angka 100 ribuan, atau di 200 ribu awal lah, 200 ribu, 220, 230 kayak gitu. Itu sebagian besar atau kebanyakan itu selalu meminta deposit. Nah, deposit ini bukan hanya berupa uang. Kalaupun berupa uang, biasanya uangnya itu nominalnya itu berbeda-beda. Ada yang depositnya cuma 50 ribu, ada yang depositnya 100 ribu, ada yang depositnya 150, ada yang 200, terakhir ada yang 300 ribu depositnya. Cuman aku belum pernah mengalami yang deposit sampai 400 atau 500 ribu. Nah, deposit ini nanti ibaratnya kayak kita serahkan uangnya ke mereka ya. Kalau depositnya uang, kita serahkan uangnya ke mereka. Terus kita akan diberikan sebuah nota, seperti nota gitu untuk pengambilan uangnya saat check out nanti. Jadi uangnya nanti akan dikembalikan saat kita check out dengan menunjukkan bukti atau nota yang sudah dikasihkan ke kita itu. Jadi jangan sampai hilang notanya. Dan gak hanya uang depositnya, bisa jadi di beberapa hotel itu memberikan pilihan mau deposit uang 200 ribu atau meninggalkan KTP atau SIM, istilahnya ID lah, tanda pengenal. Jadi kalian nggak perlu bayar, kalian tinggal serahkan KTP, kemudian KTP-nya ditahan di resepsionis, atau SIM-nya kalian ditahan di resepsionis. Biasanya sih KTP ya, karena kan SIM kan misalnya kalian bawa kendaraan kan SIM-nya kan kepake ya kalau kalian keluar ya. Nah, jadi biasanya KTP. Nah, kemudian kalian akan dikasih kayak nota gitu. Nah, nanti setelah check out, notanya kalian kasihkan ke resepsionis, baru setelah itu KTP kalian akan dikembalikan. Sama seperti yang deposit uang tadi. Nah, jadi deposit ini tuh sebenarnya berbeda dengan permintaan uang tambahan. Ya, ini beda ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang mengalami atau menjadi korban permintaan uang tambahan. Ya, ini banyak banget. Termasuk aku pribadi juga pernah jadi korban permintaan uang tambahan. Permintaan uang tambahan ini gini buat yang belum pernah. Jadi kita booking hotel lewat aplikasi, misalnya katakanlah harganya biasanya sih di bawah 100 ribu ya. Misalnya katakanlah 70 ribu atau 80 ribu per malam. Aku booking nih Hotel Oyo, jebret gitu. Terus kemudian gue datang nih ke lokasinya saat hari H gitu kan. Nah, saat hari H tiba-tiba waktu datang ke resepsionis bilang saya mau check in, terus si resepsionisnya bilang bahwa oh ini harga hotelnya nggak sesuai. Jadi harga hotelnya sebenarnya katakanlah 250 ribu. Nah, ini kakaknya bayarnya cuma 80 ribu atau cuma 70 ribu, berarti kurang sisanya itu. Nah, sisanya itu diminta, jadi ini kurang segini. Ini nggak bisa check in kalau misalnya nggak membayar sisanya. Kalau nggak mau bayar ya silakan di cancel, biasanya seperti itu. Nah, masalahnya di beberapa hotel itu, beberapa aturan hotel, ada beberapa hotel yang tidak bisa di cancel. Maksudnya kalau di cancel maka uangnya nggak akan kembali, no refundable ibaratnya, nggak ada refund. Masalahnya seperti itu. Nah, itu kalau uang tambahan seperti itu ya kasusnya ya. Nah, beda dengan deposit. Deposit ini itu di luar dari biaya booking hotel. Deposit ini ibaratnya kayak fungsinya ya, itu ibaratnya kayak kayak jaga-jaga, kayak jaminan. Nah, lebih tepatnya kata-katanya jaminan. Jaminan bahwa kita akan mematuhi atau menjaga hotel ini atau kamar kita ini di hotel ini dengan baik gitu loh. Jadi misalnya nih, katakanlah kita tiba-tiba misalnya kita check in ya, kita check in bla bla bla, terus kemudian tanpa deposit. Nah, di kamar misalnya, di kamar kan ada banyak peralatan tuh, kayak misalnya remote TV, kemudian biasanya ada kayak
pemanas air, terus kemudian ada handuk juga, kemudian mungkin ada hair dryer juga, kemudian ada macam-macam lah di sana mungkin ya. Nah, dikhawatirkan kalau misalnya nggak ada deposit, kita bisa aja bawa semua barang-barang itu terus kemudian kabur gitu. Dikhawatirkannya seperti itu. Makanya ada deposit ini, baik uang maupun tanda pengenal, untuk jaminan bahwa kita nggak akan macam-macam ya. Juga deposit ini tujuannya biar kalau misalnya kita ngerusak sesuatu ya kita ada jaminannya gitu loh. Ini nggak akan dikembalikan kalau misalnya kita melakukan sebuah kesalahan atau membuat gaduh atau merusak fasilitas atau membawa kabur barang-barang yang ada di kamar gitu, atau bagi di kamar maupun di luar ya, misalnya di kayak ruang tunggu atau di taman atau di tempat makan, restoran kayak gitu. Itu buat jaga-jaga. Tapi kalau misalnya hotel yang sudah proper, yang sudah bintang 3 ke atas, biasanya udah punya sistem sendiri gitu kan. Apalagi kan kita sudah, waktu booking kan kita sudah menyerahkan identitas seperti nomor KTP, kemudian ya alamat kita dan sebagainya, nomor handphone dan sebagainya. Jadi kalaupun kita melakukan sebuah hal yang melanggar, ya tetap kita akan dikejar sama pihak hotel dan akan kena, karena kan kita sudah menyiapkan data. Nah, mungkin hotel-hotel yang belum memiliki sistem yang bagus ya takut kalau misalnya kita melakukan sesuatu, sehingga deposit ini diperlukan di beberapa hotel ya gitu. Jadi jangan kaget kalau misalnya kok misalnya aku check in di Hotel Oyo ini misalnya katakanlah kok ada deposit gitu kan. Nah, ya itu tentu saja salah satu bagian dari proses untuk check in di hotel tertentu ya, nggak semua. Jadi ya kasih aja selama kalian punya buktinya ya, dan selama yang meminta itu adalah resepsionis, bukan dulu ada temanku sih kejadian deposit 100.000 tapi nggak dikasih nota, nggak dikasih apa, ternyata dia kasih sama, kalau nggak salah itu tukang kebun apa ya. Iya, jadi bukan resepsionisnya entah pergi kemana gitu, entah kalau nggak salah masih istirahat atau masih sholat gitu, lupa gue. Jadi gitu, ternyata dikasih ke orang lain. Itu, nah itu perlu hati-hati juga, perlu waspada juga. Tanyakan apakah memang benar resepsionisnya atau enggak, dia bekerja di sini atau enggak kayak gitu. Karena biasanya kalau misalnya yang beneran resepsionis itu pertama dia akan menyerahkan bukti nota itu untuk kita ambil ya waktu check out. Kemudian dia juga pasti bisa menyerahkan kunci kamarnya dan pasti tahu kalau misalnya kita booking hotel, bisa masuk ke sistemnya lah. Kalau orang luar biasanya nggak bisa, hanya resepsionis doang yang bisa. Jadi kita perlu hati-hati juga waktu nyerahin deposit, jangan langsung tiba-tiba ketemu orang itu di depan hotel, ini ada deposit gitu, harus bayar sekian gitu ya nggak bisa gitu, masuk aja ke resepsionisnya. Dan pesanku terakhir, hati-hati juga apalagi dengan hotel, terutama Hotel Oyo, Hotel Agoda atau hotel apapun yang harganya murah ya, terutama yang di bawah 100.000, itu sangat hati-hati banget ya kalian. Karena ya kemungkinan terjadinya kejahatan atau kemungkinan terjadinya penipuan itu semakin besar di hotel-hotel yang di bawah 150 atau di bawah 100.000. Oke, semoga informasi tadi bisa membantu teman-teman. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!